Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Adapun yang pertama yaitu teknologi transportasi. Pada umumnya, teknologi transportasi di negara ASEAN terbagi atas transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Untuk transportasi darat yang modern ada mobil, kereta api cepat, sedangkan transportasi tradisional yaitu delman dan beca. Para penguasa kolonial di wilayah ASEAN mencoba membangun sistem transportasi yang dapat diandalkan khususnya jaringan jalan dan kereta api. Selain transportasi darat, transportasi melalui laut juga sangat penting di ASEAN karena semua negara kecuali Laos memiliki akses ke laut. Transportasi melalui laut sangat penting bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina. Semua negara ASEAN memiliki sistem transportasi udara domestik yang kuat. Jaringan terbesar ada di Indonesia karena adanya kebutuhan transportasi udara antar pulau. Negara ASEAN juga memiliki maskapai internasional terbesar ada di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Peningkatan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dari suatu wilayah ke wilayah lain menjadi lebih mudah dan cepat. Seorang dapat menggunakan pesawat. Dari segi lahan, terjadi pula perubahan fungsi lahan yang sebelumnya mungkin lahan pertanian menjadi lahan untuk terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Lalu yang kedua, teknologi komunikasi. Dalam perkembangannya, manusia telah menggunakan berbagai alat komunikasi terutama jarak jauh. Manusia telah menggunakan semafor, surat, telegraf, dan telepon. Selain itu digunakan pula alat komunikasi untuk massa seperti radio, televisi. Namun sejak akhir abad ke-20 telah berkembang internet sebagai jalur komunikasi. Infrastruktur komunikasi juga semakin berkembang. Indonesia saja berhasil meluncurkan satelit komunikasi pertama Palapa A1 pada tahun 1976 dan satelit Telkom 3 pada tahun 2011 lalu. Komunikasi teknologi semakin meningkat karena populasi anak muda yang besar, urbanisasi, dan kepemilikan smartphone. Komunikasi canggih saat ini dapat diakses melalui email, Skype, WA, dan Line. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara ASEAN telah menetapkan perdagangan bebas pada tanggal 31 Desember 2015, yang artinya barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya. Tujuan AFTA untuk meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, menarik investasi asing dan sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Salah satu keuntungan AFTA adalah masuknya investasi asing dan sumber daya manusia dengan kemampuan yang tinggi serta konsumen diuntungkan harga produk yang rendah. Sedangkan kerugian dari AFTA antara lain masyarakat di suatu negara yang tidak memiliki kemampuan dapat kalah saing dengan warga asing dan kemampuan lebih baik, serta produk dan perusahaan di suatu negara yang tidak mampu bersaing dengan produk perusahaan di negara lain dan sulit dikembangkan bahkan ditinggalkan konsumennya. 4. Konversi lahan pertanian ke industrian dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. ASEAN memiliki negara-negara yang meninggalkan pertanian dan menjadi industri sebagai sumber utama. Berkembangnya industri dan bertambahnya penduduk membutuhkan lahan, namun sayangnya lahan yang tersedia tidak bertambah, sehingga terjadinya perubahan fungsi bahan. Lahan yang sebelumnya menjadi lahan pertanian berubah menjadi lahan industri atau lahan pemukiman. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri atau pemukiman antara lain sebagai berikut. Pesatnya pertumbuhan penduduk meningkatkan permintaan lahan untuk pemukiman, lalu perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa meningkatkan kebutuhan pembangunan sarana transportasi dan lahan untuk industri. Efek dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman antara lain yaitu berkurangnya luas sawah sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi padi. Luas sawah yang berkurang dapat mengakibatkan tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian namun belum terserap ke dunia industri akan kehilangan pekerjaan sehingga meningkatkan angka pengangguran.
Apabila terjadi polusi dan industri dari lahan sekitar wilayah rumah dan tercemar sehingga mempengaruhi ekosistem yang ada. Demikian materi hari ini saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.